Mau memperkenalkan tentang sastra pentas yang ada di Jombang. Sebetulnya banyak sastra pentas yang ada di Jombang. Ada tari poletan, ada ludruk, ada topeng Mojo Dhuwur. Nah, salah satunya yang saya angkat adalah Jidor Sentulan. Jidor Sentulan ini sudah saya bedah pada hasil disertasi saya selama saya kuliah di UM, pasca sarjana UM. Jadi isi dari Jidor Sentulan sendiri itu berasal dari prajurit Diponegoro yang konon dulu menginternalisasi sampai dengan di desa-desa yang ada di Jombang. Dengan begitu kesenian Jidor Sentulan itu dapat membawa pengaruh budaya maupun inkulturasi dari beberapa agama. Ada beberapa agama di Jombang, itu ada beberapa agama Islam, Hindu, dan Buddha, bahkan Cina. Dari pengaruh beberapa agama itu muncullah istilah kota multikultural. Jadi kota multikultural di sini lebih terinterferensi pada budaya dan agamanya. Dia sangat halus dalam mempengaruhi budaya yang berkembang di Jombang. Jidor Sentulan ini mempunyai anggota dari penggiat seni itu ada 23 sampai 25 orang. Uniknya, Jidor Sentulan di sini mempunyai narasi, dan narasi itu mempunyai tema yang pakem. Ada 8 tahapan unsur penceritaan di situ. Babak cerita pertama perkenalan dari beberapa tokoh, ada 5 tokoh. Jadi ada tokoh Pentul, ada Tembem, kemudian Mbah Wiroguno. Mbah Wiroguno itu seorang saman nanti yang bisa menyembuhkan dari adegan berikutnya. Antara Tembem dengan Pentul itu adik kakak. Mereka berdua menyimpulkan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi karakter dari Pentul itu seorang yang jujur, seorang yang bijaksana, selalu menasehati adiknya atau saudaranya. Sedangkan si Tembem itu seorang yang menandakan dia itu seorang yang suka selengean kalau dalam bahasa Jombangan. Kemudian ini dalam menerima nasihat orang lain itu dia kurang memperhatikan, sehingga dia menjadi anak yang bandel atau anak yang sering disebut dengan anak yang nakal. Nah, dari cerita pada tahap kedua, seorang Tembem memberi makan ingon-ingon yang disebut dengan kumbang semendung. Karena sudah beberapa kali dinasehati cara memberi makan seekor kumbang semendung, tetapi si Tembem tadi tidak menghiraukan nasihat-nasihat itu. Ini pertanda bahwa seorang itu kurang menghormati kakaknya sebagai saudara tua, sehingga akibatnya si Tembem tadi digigit tangannya oleh kumbang semendung. Kemudian si kakak sangat sayang kepada adiknya, makanya dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk supaya mengasah gamannya yang disebut dengan gaman tapak enjang. Itu kalau orang Jombang bilang gaman itu disebut gamannya dewa. Jadi harus ditirakati. Tirakatnya untuk menimbulkan kesaktian dari gaman itu sendiri.
Kemudian si pentul tadi menolong adiknya yang sudah menderita kesakitan karena digigit tangannya oleh kumbang semendung. Kemudian pada tahap berikutnya, kumbang semendung dan tembem itu dipisahkan antara tangannya dengan sebilah gaman yang disebut gaman tapak endang tadi. Akibatnya semua saling menderita. Jadi masih ada rasa kesakitan. Jadi kalau istilah kita sekarang pingsan. Kemudian dibawalah si kumbang semendung dengan tembem kepada Mbah Wirokuno. Mbah Wirokuno itu salah satu saman orang dulu kalau menyebut tabib. Jadi di Peguron, namanya di pegunungan Desa Bluluk. Jadi Mbah Wirokuno menyembuhkan kumbang semendung dengan gamannya juga. Pedang yang namanya pedangnya itu berupa pedang yang sakti juga dan mempunyai mantra. Dari mantranya itu sangat tertarik sekali kalau kita menyimak mantranya. Jadi mantra Mbah Wirokuno perlu juga ada pendalaman dari sisi semiotiknya atau dari sisi teori mantranya itu sendiri. Kemudian setelah disembuhkan oleh Mbah Wirokuno, maka adegan itu ditambah dengan trans atau adegan dadi. Jadi di sini ini merupakan tari tradisi yang bisa dikatakan kurang arif karena di situ ada adegan yang kurang rasional gitu ya. Jadi kadang pertunjukan ini dilesapkan pada adegan transnya itu. Kadang kalau di pedesaan masih disukai. Nah, inti daripada cerita ini atau inti daripada sastra pentas ini, si Jidor Sentulan itu mempunyai narasi beda dengan jidor-jidor yang lain yang ada di daerah lain. Sebetulnya masih banyak di daerah lain, ada senderewewe itu disebut juga jidor, disebut juga ada yang mengistilahkan jaranan. Nah, di Tulungagung itu juga ada jaranan. Jadi saya pikir jidor sentulan di sini sangat perlu dipertahankan, tergantung dari penggiat seni itu sendiri, kemudian kepedulian dari masyarakat setempat, dan kebijakan dari para aparatur pemerintah negara. Kalau di sini lewat aparatur pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih.